Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ersa Damayanti, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini aku akan memperkenalkan kalian beberapa destinasi wisata kota Semarang, yang salah satunya yaitu Lawang Sewu Semarang. Oke, ikutin mini vlog aku yuk. Nah, sebelum kita masuk ke wisata Lawang Sewu Semarang, kita akan scan barcode tiket masuk dulu ya. Harga tiketnya itu mulai dari 70.000 sampai dengan 20.000 saja loh. Nah, cocok untuk pelajar maupun masyarakat umum. Selain bermain, di sini kita akan belajar mengenal lebih jauh tentang wisata Lawang Sewu Semarang, atau salah satu ikon pariwisata dari kota Semarang, atau kota yang terkenal dengan istilah kota atlas atau kota lumpia. Awalnya, Lawang Sewu digunakan sebagai kantor pusat kereta api swasta yang dibangun di atas lahan seluas 18.232 meter persegi. Yang bangunan utamanya mulai dibuat pada tahun 1904 dan selesai di pertengahan tahun 1907. Sedangkan bangunan lain di sekitarnya mulai dibangun tahun 1916 sampai dengan 1918. Lawang Sewu Semarang dikenal sebagai tempat wisata atau ikon pariwisata yang dikenal karena bangunannya yang unik, yang memiliki jumlah jendela dan pintu yang jumlah pastinya yaitu 928 pintu dan jendela. Selanjutnya kita menuju pusat oleh-oleh yang ada di dalam Lawang Sewu Semarang. Halo semuanya, yuk ikuti aku untuk melihat barang-barang apa saja yang dijual di pusat oleh-oleh Lawang Sewu Semarang. Nah, barangnya itu salah satunya ada tas, kemudian ada produk-produk lokal yang ditawarkan. Tentunya produk-produk lokal yang dijual untuk pengunjung kebanyakan yaitu kerajinan tangan atau handmade yang dibuat secara langsung oleh tangan. Nah, ini aku mau coba beberapa koleksi topi yang ada di pusat oleh-oleh Lawang Sewu Semarang. Nah, di sini banyak pilihan topinya. Nah, kemudian kita lanjut di beberapa barang lainnya, ada gelas, kemudian ada alat-alat dapur, ini ada wayang, kemudian ada patung. Kemudian kita lanjut ke beberapa koleksi yang ada di Lawang Sewu Semarang. Nah, ini merupakan peta atau lokasi Lawang Sewu Semarang, tepatnya di Jalan Pemuda. Nah, kita lanjut melihat beberapa koleksi lainnya yang ada di Lawang Sewu Semarang. Nah, ini merupakan beberapa peta yang ada di Lawang Sewu Semarang. Salah satunya yaitu peta asal Jakarta atau peta kereta api asal Jakarta. Nah, ini ada stasiun Pasar Senen, kemudian ada stasiun Jakarta, stasiun Bondowoso, stasiun Gundi, dan beberapa stasiun yang lainnya. Nah, yang ada di gambar ini merupakan salah satu gambar orang membatik pada zaman dahulu, kemudian sekarang ada di Lawang Sewu Semarang dan dimuseumkan gambarnya. Nah, kita lanjut melihat beberapa koleksi lainnya. Di sini banyak stasiun, beberapa gambar-gambar stasiun, kemudian kita melihat beberapa gambar stasiun lainnya yang ada di Lawang Sewu Semarang. Nah, teman-teman semua, jika ingin melihat gambar-gambar stasiun zaman dahulu, bisa berkunjung ke wisata Lawang Sewu Semarang. Nah, sekarang kita lanjut ke wisata yang kedua, yaitu Museum Kota Lama Semarang. Nah, Museum Kota Lama Semarang ini merupakan salah satu tempat wisata baru yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Lokasinya di Bundaran Bubakan, Kelurahan Purwadinatan, Semarang, yang gratis tanpa dipungut biaya. Hanya saja diwajibkan mengunduh aplikasi bernama Lumpia untuk memesan tiket masuk. Kemudian akan memperoleh barcode untuk di-scan agar bisa masuk ke dalam Museum Kota Lama Semarang dan akan dipandu oleh seorang pemandu wisata. Museum Kota Lama Semarang ini dibangun sebagai salah satu tempat sejarah kota atlas atau kota Semarang. Situs Bubakan Kota Lama berdasarkan periodisasi, tahun pembuatan peta, dan hasil temuan artefak. Tim imersif mengusung tema atau konsep storyline yang dimana akan dituangkan dalam konten antara lain imersif kapal, imersif tembok runtuh, imersif tram, imersif 3 toko, kemudian yang
terakhir yaitu Bapak Hendrar Prihadi menarasikan Semarang, the Gate of Modernity. Alasan didirikannya Museum Kota Lama Semarang yaitu penemuan jalur kereta api, maka dari itu Museum Kota Lama dijadikan tempat bersejarah peninggalan kuno dengan teknologi imersif. Oke, kita lanjut ke perjalanan wisata yang terakhir, wisata yang digadang-gadang sebagai ikon wisata religi dan termasuk tempat ibadah terkenal yang ada di Semarang. Nah, tempat wisatanya yaitu Masjid Agung Semarang. Masjid Agung Semarang ini memiliki keunikan atau daya tariknya yang terlihat dari Menara Al-Husna atau biasa yang disebut Al-Husna Tower, yang tingginya itu mencapai kurang lebih 99 meter. Nah, area serambi yang dilengkapi dengan payung hidrolik atau payung raksasa otomatis. Payung tersebut dibuka setiap salat Jumat, Idul Fitri, serta Aidul Adha dengan berbagai catatan kondisi angin di lokasi tidak melebihi 200 knot. Oke, teman-teman semua di sini bisa melihat bagaimana kondisi Masjid Agung Semarang ketika sore hari. Nah, karena aku kesininya udah kesorean atau lebih dari jam 5 sore, bisa dilihat bahwa pengunjung Masjid Agung Semarang itu lumayan rame, dan Masjid Agung Semarang ini selalu menjadi tempat istirahat pertama walau hanya untuk melakukan ibadah ataupun hanya sekedar singgah saja. Orang-orang awam pun jika pertama kali datang akan merasa nyaman ketika beribadah serta dapat belajar pula tentang budaya dan sastra yang bisa dipelajari di dalamnya. Boleh pula bertanya-tanya mengenai sejarah Masjid Agung Semarang kepada petugas agar ilmu yang didapat pun lebih valid. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa UGRIS atau Universitas PGRI Semarang bisa kita lihat dari Masjid Agung Semarang. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana kondisi Masjid Agung Semarang saat ini. Oke teman-teman, cukup sekian mini vlog dari aku. Terima kasih sudah menyaksikan. See you next video. Bye bye.